Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan, berkah, nikmat, kita dapat hadir di pertemuan yang kedua ya. Setelah kemarin kita melaksanakan kontrak perkuliahan serta materi pendahuluan. Ibu lihat kehadirannya nggak ada yang tidak hadir kayaknya ya. Semua hadir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengawali kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu sambil Ananda meluruskan niat selama berada di kelas ini, selama duduk di kelas ini semata-mata hanya untuk menuntut ilmu. Dan mintakan nanti dalam doa Ananda semoga kegiatan perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Masing-masing kita berdoa, dimulai. Selesai. Terima kasih. Jadi sesuai dengan apa yang tampil di depan di layar ya, hari ini kita akan mempelajari bab mengenai bilangan real ya. Bilangan real itu ada banyak sekali sifat-sifatnya, kita akan pelajari. Yang mana beberapa konsep mungkin sudah seringkali kita pelajari semenjak sekolah dulu ya. Nah sekarang kita mau meyakinkan diri kita ya selama satu semester ini, meyakinkan diri kita bahwa konsep-konsep bilangan real yang selama ini kita pakai itu memang benar adanya. Nah, sebelum dilanjutkan ke materi, saya ingin Ananda mengingat-ingat kembali ya pelajaran-pelajaran yang sudah pernah kalian pelajari ya. Yang pertama dulu, tentang apa saja sih sifat-sifat aljabar pada himpunan bilangan real. Ada yang masih ingat? Boleh, Radi, boleh. Yang pertama, asosiatif. Oke, sifat asosiatif. Ada asosiatif ya? Masih ingat bentuk asosiatif itu seperti apa? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Ada yang lupa? Oke, nggak masalah. Yang kedua, nah ini nih konsep yang sering kali kita pakai mulai dari SMP ya. Ketika Ananda ketemu Z ditambah A sama dengan A, yang Ananda ketahui ketika kita jadikan Z saja itu sama dengan apa kira-kira ya? Nol ya. Kenapa kok bisa nol? Ada apa? Saya, Bu. Ya boleh. Kita pindahkan ruasnya, Bu. Pindah ruas. Ada pindah ruas. Si A yang di sebelah kanan, sebelah kiri ya kalau dari sini ya. Sebelah kiri pindah ruas ke sana, positif berubah jadi negatif. A dikurangi A sama dengan 0. Tapi yang jadi masalah ya, apakah konsep pindah ruas itu sesuatu yang cukup kita terima aja? Nanti pada saat kalian ngajar, pokoknya kayak gitu nak. Atau perlu kita jelaskan kenapa kok dia pindah ruas itu berlaku seperti itu. Jadi ada beberapa yang definisi kita cukup terima saja dan ada beberapa teorema yang mesti kita buktikan. Sama seperti di Islam ya, ada beriman kepada, ada banyak kan? Ada berapa? 6. Karena kita disuruh beriman, kita nggak boleh nanya kenapa kan? Ya, disuruh beriman kepada Allah, nggak perlu kita tanya kenapa. Ya, dijalankan saja. Kenapa sih kita harus membuktikan Bu kerja kita? Jadi nanti ini berdasarkan hasil penelitian dan hasil-hasil PKM yang ada ya tentang ini harus kalian terima di program S1 Pendidikan Matematika supaya punya ketelitian berpikir. Yang kedua, kita punya kemampuan membuktikan, yaitu kita melatih cara menjelaskan ya kenapa suatu konsep itu benar. Dan salah satu yang paling penting adalah kalian kan calon pendidik kan? Ya, ada bekal menjadi guru. Nanti di SMP dan SMA jumpa itu siswa-siswa yang kritis. Bu, kenapa kok bisa begitu? Bu, kenapa kok bisa begitu? Ya, kalau kita nggak punya bekal ini, ya kita bingung jawabnya. Nah, ini hari ini kita punya 2 tujuan pembelajaran ya berdasarkan CPMK yang akan dicapai.
yaitu yang pertama kalian memahami, mampu menjelaskan sifat-sifat aljabarnya, definisi aljabar bilangan real. Kemudian yang kedua, mampu membuktikan teorema tentang operasi bilangan real, ya. Nanti kita akan belajar insya Allah menggunakan lembar kerja mahasiswa. Jadi selama 5 menit maksimal, Ibu meminta Ananda untuk mengisi lembar kerja ini, ya. Kemudian nanti kita akan diskusikan, ya, dan akan dipresentasikan. Sampai situ paham? Oke. Ananda duduknya sudah dalam kelompok heterogen, ya. Ini Ibu bagikan lembar kerjanya, silakan langsung dikerjakan tanpa berlama-lama. Silakan saling diskusi untuk mengumpulkan atau mengisi jawaban dari LKM tersebut. Ya, udah selesai semua ngerjain ya? Waktunya sudah habis. Kita mau mendiskusikan itu di kelas karena tadi sudah kalian diskusikan di kelompok-kelompok. Kita mau ekspos jawaban beberapa perwakilan dari kelompok ya untuk jawaban LKM-nya. Ini perwakilan dari sini nanti mempresentasikan jawaban yang pertama. Bisa ya? Yeah. Kemudian karena nanti fotonya dikirim ke saya, difoto lalu dikirim ke saya biar kita tampilkan ke depan jawabannya ya. Nah, Nanda nanti bisa mempresentasikan. Untuk lembar kedua, ada yang mau mempresentasikan jawabannya hasil diskusi? Ayo, boleh? Boleh mempresentasikan jawaban nomor 2? Oke. Nah, ini jawaban dari Ananda. Kita akan coba buka ya. Ini kelihatan jelas nggak? Ya, jelas ya. Oke. Boleh salah satu kelompok 4 mempresentasikan salah satunya aja. Eksistensi elemen negatif. Nah, contohnya tuh ketika bilangan 7 itu positif, di mana kita harus menjumlahkan dengan bilangan negatif yang sama dengan 0. Iya. Benarkah jawaban temannya? Benar. Kita berikan applause dulu untuk teman. Terima kasih ya. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kita yang kedua. Boleh, silakan kelompok 3 tadi ya bersedia. Oh, bukan bersedia. Ibu tunjuk untuk menjawab. Ini jawabannya tadi udah dikirimkan, bentar. Oke. Kita ketahui Z A sama dengan anggota bilangan real dan Z ditambah A sama dengan A. Akan kita buktikan bahwa Z sama dengan 0. Nah, dengan memanipulasi Z, jadinya Z sama dengan Z ditambah A ditambah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ananda yang sudah presentasi hari ini. Sekarang kita bagian kesimpulan ya dari apa yang kita kerjakan hari ini. Adakah yang bisa menyampaikan sebuah simpulan mengenai apa yang kita pelajari atau kita diskusikan? Boleh. Claudia, silakan. Ternyata dalam himpunan bilangan real Bu, ternyata ada sifat-sifat yang dapat nih kita gunakan untuk membuktikan konsep-konsep matematika yang pernah kita pelajari sebelumnya. Oke, bagus sekali. Aplaus kepada temennya. Jadi mungkin cukup semuanya, setiap konsep-konsep matematika itu ada yang perlu kita buktikan dan pembuktiannya harus benar ya, berdasarkan apa-apa yang sudah kita pernah pelajari. Nah, kita mau umpan balik. Adakah yang bisa menyampaikan gimana perasaannya setelah belajar hari ini? Boleh Kak? Oke nggak modal pembelajarannya? Pastinya oke sih. Oke. Gimana pembelajaran hari ini Kak? Enak diskusi sama kawannya? Enak. Nggak tertekan ya karena ibu tanya ya? Nah sekarang kita harus kuis atau tes formatif. Ananda silahkan scan barcode yang ada lalu kerjakan secepatnya. Tiada hari tanpa tugas rutin ya, sesuai dengan kontrak kuliah kita. Ini adalah tugas untuk minggu depan. Silakan ditulis dalam kertas double folio, minggu depan akan dikumpulkan. Ucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga apa-apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi Ananda. Ingat ya, setelah masuk kelas ini kalian punya ilmu baru yang dibawa lagi ke rumah dan diaplikasikan. Oke? Kalau begitu, saya selaku dosen pengampu mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita aplaus sama-sama untuk diri kita sendiri.